Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersih, dan tetap di rumah ya. Nah, kali ini bersama Teacher Winda, kalian akan dibantu untuk membahas materi Fisika kelas 10 semester 2, yaitu impuls dan momentum. Nah, kita langsung saja pembahasan materinya, impuls dan momentum. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah tentang impuls. Nah, impuls itu kita lambangkan dengan I, satuannya dalam Newton sekon. Nah, apa impuls itu? Impuls itu adalah gaya yang bekerja dalam waktu yang singkat. Nah, apa contohnya? Misalnya seperti seorang pemain baseball, ketika bola datang kemudian langsung dipukul, artinya kan dia melakukan gaya dalam waktu yang singkat. Berarti itu merupakan salah satu contoh dari impuls. Nah, kita lanjut ke persamaannya. Impuls itu kita lambangkan dengan I. I itu adalah sama dengan F dikali dengan delta T. Oke, yang si F ini adalah lambang gaya. Ini satuannya dalam Newton. Sedangkan kalau delta T ini adalah selang waktu. Ini satuannya dalam sekon. Terus kita lanjut. Nah, poin B itu adalah momentum. Nah, untuk momentum itu kita lambangkan dengan P, ini satuannya juga dalam Newton sekon. Lalu apa pengertian momentum? Momentum itu adalah tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran ya, untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Apa yang membuat kita susah menghentikan benda yang bergerak? Yang pertama pastinya karena benda itu memiliki massa, makanya kita lebih susah. Kemudian benda itu juga memiliki kecepatan. Kalau bendanya diam kan tidak perlu untuk dihentikan. Nah, untuk persamaan momentum, ini nilai P itu sama dengan M kali dengan V, dimana M-nya ini adalah massa, ini satuannya kilogram. Kalau V kecepatan, seperti biasa ini meter per sekon. Terus kita lanjut ya, poin C. Itu ada perubahan momentum. Kalau dia momentum itu kan tadi kita lambangkan dengan P kan. Kalau dia perubahan berarti kasih lambang delta, berarti jadinya delta P. Yang namanya delta selalu teacher ingatkan itu adalah yang akhir kurang dengan yang awal. Berarti ini persamaannya kita bikin M V2 kurang M kali dengan V1. Ini M-nya dikeluarkan dalam kurung V2 kurang V1. Ini merupakan rumus dari perubahan momentum. Nah, kita lanjut. Poin D itu adalah hubungan antara impuls dan momentum. Nah, apa hubungannya? Tadi kan kita tahu di atas tadi I itu adalah F dikali dengan delta T. Kita bikin di sini terlebih dahulu. I sama dengan F kali delta T. Nah, F ini kita ganti jadi hukum 2 Newton. F-nya M kali
A. Kita masukkan ke persamaan kita, berarti I itu adalah M kali A kali dengan delta T. Kemudian yang si A, ini ya, A-nya ini kita ganti menjadi V2 kurang V1 per delta T. Ini merupakan rumus GLBB. Nah, masukkan berarti M V2 kurang V1 per delta T kali delta T. Nah, ini sama-sama delta T, berarti bisa kita coret. Berarti I-nya itu menjadi M V2 kurang V1. Nah, ini rumusnya apa tadi yang sama? Itu adalah rumus delta P. Berarti ini boleh kita tulis I sama dengan delta P. Artinya apa? Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Kalau kita buat rumusnya secara lengkap, ini jadinya F kali delta T sama dengan M V2 kurang V1. Ini ya. Sampai sini paham semuanya? Nah, kita lihat dulu contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Bola dengan massa 0,1 kilo. Nah, kalau gitu apa diketnya? Berarti ini yang nomor 1. Itu diketnya massa, berarti M-nya ya 0,1 kilo. Terus kita lanjut baca. Bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, berarti itu kecepatan awalnya kita tulis, berarti V1 sama dengan 20 meter per sekon. Terus dipukul dengan gaya berarti F-nya kata dia 1000 Newton. Terus lanjut itu dengan arah berlawanan sehingga lajunya menjadi 40 meter per sekon. Berarti ini V2-nya 40 meter per sekon. Tapi ada kata kuncinya, dia bilang apa? Dipukul dengan gaya 1000 Newton dengan arah berlawanan sehingga lajunya menjadi ini. Nih ya, berlawanan. Kalau berlawanan berarti kasih tanda negatif. Terus lama pemukul menyentuh bola adalah, berarti yang ditanya adalah delta T-nya. Ini yang ditanya. Nah, gimana cara menjawabnya? Coba kita lihat diketnya, ada F, ada M, ada V, ada V juga. Ini merupakan rumus yang kompleks tadi, udah rumus gabungan ya. Kita masukkan saja langsung, berarti ini F kali delta T sama dengan M V2 kurang dengan V1. Masukkan angkanya, 1000 dikali delta T sama dengan M-nya 0,1. Terus V2-nya min 40, V1-nya min 20. Maka ini 1000 dikali delta T sama dengan ini, kita ganti aja ya, 0,1 itu berarti 10 pangkat min 1. Ini min 40 kurang 20, jadinya kali min 60. Ini min 1 bisa coret sama ini ya. Berarti delta T-nya berapa? Berarti min 6 per 1000. Nah, itu berapa hasilnya? 6 per 1000 berarti 6 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, ini di optionnya bisa kita lihat, berarti isinya adalah E. Nah, kenapa di E ini nggak ada minnya cer, tapi di hasil kita ada minnya. Min ini hanya menunjukkan arah berlawanan. Oke, paham kan? Nah, sampai di situ dulu materi kita untuk video kali ini. Untuk materi berikutnya, jangan lupa untuk subscribe channelnya, dan teacher akan upload di hari berikutnya. Terima kasih.